Selamat datang di Homi, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Biar lebih mantep dengerinnya, jangan lupa pakai headset dan kerasin volumenya. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di channel Homi, Horror Misteri, tempat berbagi cerita horor dan misteri. Oke, balik lagi dengan Yuda di sini. Dan kali ini aku mau bawain satu cerita lagi. Cerita horor pastinya. Kalau yang kemarin-kemarin kita sudah bahas soal kantor dan sekolah. Buat kali ini aku mau cerita pengalaman horor dari sobat netizen tentang apartemen. Wah, kayaknya menarik nih ya. Aku udah sempet baca sedikit dan lumayan creepy ceritanya. Oke, kayaknya gak usah banyak basa-basi. Kita mulai aja ceritanya. Judulnya Apartemen Horor. Hai, aku Steffi. Aku ingin cerita tentang pengalaman horor yang ada di apartemenku. Lokasinya ada Jakarta Pusat. Aku masih pendatang baru di Jakarta ini. Kurang lebih sekitar 4 bulanan. Aku tinggal di lantai 15 basement A. Dan hanya ada 3 lift di gedung ini. Yang pertama, lift yang menuju parkiran. Kedua, lift yang menuju ke food court. Dan yang ketiga, lift yang dipakai petugas sampah atau security. Cerita ini waktu aku pulang malam, sekitar jam 1 dini hari. Apartemen sangat sunyi, seperti kuburan. Hanya ada security yang berkeliling. Kebetulan mataku itu sudah sangat mengantuk. Nah, tiap aku pulang malam sehabis lembur kerjaan, sering aku melihat sekelebat bayangan saat memarkirkan mobilku. Awalnya, kukira petugas parkirnya. Soalnya pergerakan bayangannya sangat cepat. Jadi, aku hanya berpikir mungkin itu pantulan dari kaca mobil lain. Mungkin sekitar 3-4 kali aku melihatnya. Gimana ya? Bingung menjelaskannya. Seperti kain yang terbang gitu pokoknya. Nah, puncaknya aku benar-benar yakin kalau itu bukan petugas parkir. Saat itu sekitar jam 8 malam. Aku mau keluar saat aku tengok kaca spion sebelah kiri. Jelas, aku melihat sosok putih dengan rambut panjang berdiri di belakang mobil. Seperti sedang main petak umpet. Teriaklah aku waktu itu. Saat petugas parkir yang memberi aba-aba padaku kaget dan bertanya, "Kenapa, Mbak?" "Ada hantu di belakang, dekat mobil warna merah itu," kataku. Petugas parkir langsung ngecek ke belakang dan bilang, "Nggak ada kok, Mbak. Mungkin perasaan Mbak aja."
Saat aku melihat lagi dari spion, sosok tersebut sudah hilang. Dan sejak kejadian itu, aku sering was-was kalau sedang di parkiran sendirian. Banyak pikiran aneh yang membayangiku. Jadi seperti main kucing-kucingan, tapi bedanya ini sama hantu. Nah, ini baru kejadian yang ada di parkiran. Kita masuk di lorong lantai 15 tempat tinggalku. Kalian pasti bisa ngebayangin kan, gimana lorong apartemen? Panjang, banyak lampu dan kamar. Hampir mirip dengan bangsal rumah sakit. Dan kalau malam, sangat sunyi, sepi, dan anginnya berhembus seperti melewati lorong. Di sini aku juga sering menemukan hal-hal yang ganjil. Salah satunya yang berhubungan dengan lift petugas sampah. Kejadian itu sore hari sekitar jam 4. Kebetulan aku pulang agak cepat. Saat berjalan menuju ruanganku, aku melewati lorong sebelah selatan dan harus melewati lift petugas sampah tersebut. Dan di lorong, aku bersimpangan dengan petugas sampah yang sedang mengangkuti sampah dari tiap-tiap pintu. Saat aku berjalan membelakanginya, tapi anehnya, saat aku menaruh sepatuku, aku menengok ke arah petugas sampah tersebut. Dan petugas itu hilang tanpa jejak. Aku sangat yakin jarak pintuku dengan petugas sampah itu hanya terpaut 3 pintu. Dan lokasi menuju lift masih jauh. Dan gak mungkin bisa sampai di sana walaupun berlari. Saat aku lihat lagi, sampah di tiap-tiap pintu masih ada dan belum diambil. Padahal pas aku jalan tadi, aku yakin dia sedang mengambil sampah-sampah dari depan pintu. Aku masih sangat heran dengan kejadian tersebut. Entah aku yang salah lihat, atau itu memang benar-benar hantu. Dan tidak hanya itu. Sejak kejadian yang aku alami di lorong basement lantai 15 ini, mungkin sekitar 2 minggu dari kejadian itu, aku juga mengalami hal aneh. Tetanggaku punya anak, umurnya sekitar 5 tahun. Dia sangat suka bermain di lorong, menggunakan skuter kecilnya. Kadang aku suka godain anak kecil tersebut, dan namanya Diki. Nah, kebetulan waktu itu Diki bermain di dekat pintu lift yang menuju parkiran tepat di depan pintu apartemenku. Aku lihat dia sedang sibuk berbicara sendirian di dekat tangga. Aku panggil, "Diki, kok mainnya sendirian? Sini main ke rumah tante." Diki jawab, "Ini lagi main sama Bim Bim." Aku heran dengan maksud si Diki. Lalu aku coba bertanya pada pengasuhnya, "Mbak, si Diki kok ngomong sendiri?"
Terus Bim Bim itu siapa? Kataku. Nah, pengasuhnya bilang kalau si Diki itu indigo. Bisa lihat hal yang tidak bisa dilihat orang pada umumnya. Dan dia punya teman main namanya Bim Bim. Kami udah terbiasa dengan hal itu selama tidak mengganggu perkembangannya, kata pengasuhnya. Oh gitu ya, kataku. Jadi ngeri sendirian setelah mendengarnya. Lalu aku coba bertanya pada Diki. Si Bim Bim bentuknya seperti apa? Diki menjelaskan. Dia pakai celana panjang, rambutnya kayak Diki, katanya. Aku tanya lagi. Terus rumahnya di mana? Diki menunjuk ke arah lift petugas sampah. Aku jadi semakin deg-degan. Teringat kejadian yang aku alami beberapa waktu lalu. Tanyain Bim Bim dong, ada temennya nggak di sini? Tanyaku. Diki hanya mengangguk. Setelah itu, aku tidak berani melanjutkan lagi pembicaraan tersebut. Sudah masuk tahap horor menurutku. Dan ada satu kejadian lagi yang aku alami di lorong basement lantai 15 ini. Jaraknya hampir 1 bulan dari kejadian saat aku bertanya kepada si Diki. Nah, waktu itu aku pulang agak larut malam, sekitar jam 11, habis lembur kerjaan dari kantor. Badanku sangat lemas waktu itu, benar-benar butuh istirahat. Saat aku berjalan di lorong, sambil menoleh ke arah balkon seberang yang berlawanan arah, dan aku melihat sosok berambut panjang, berbaju putih, berdiri di samping pintu apartemen, seperti sedang menunggu seseorang. Dan seketika mukaku bertatapan dengan dia dari kejauhan. Sosok itu langsung terbang melewati balkon menuju lantai atas. Seperti kain bendera yang ditarik saat upacara. Sontaklah, aku langsung berlari ketika melihat hal tersebut. Langsung masuk rumahku dan mengunci pintu rapat-rapat. Jantungku berdegup kencang. Sosok apakah itu? Benar-benar menakutkan. Ada 2 tempat lagi yang menurutku di apartemen ini yang lumayan seram. Yaitu kolam renang dan taman di ujung lantai. Aku ceritain bagian kolam renang dulu ya. Aku masih ingat kejadian itu. Hari Jumat, jam 6 sore. Aku sedang berenang untuk merilekskan badanku. Karena jarang sekali berolahraga, aku mulai berenang sekitar jam 5.40 sore hari. Waktu itu hanya ada 3 orang saja yang berenang. Laki-laki parubaya, dan satunya lagi, cewek seumuran anak SMA,
dan mungkin anaknya laki-laki itu. Kulihat anak cewek tersebut hanya berdiam di pojokan dan tidak berenang. Hanya berendam saja. Beda dengan laki-laki paruh baya tersebut. Sangat bersemangat berenang ke sana ke sini. Sekitar jam 6.20. Aku menyudahi berenangku. Si laki-laki itu juga sedang duduk dan mengobrol dengan petugas servis di dekat pintu masuk. Aku berganti pakaian di ruang ganti. Setelah berganti pakaian, aku berjalan melewati pojokan kolam renang tepat anak cewek yang tadi berendam. Dan alangkah kaget aku melihat tubuh anak cewek tersebut mengapung terbalik seperti tenggelam. Cepetan ditolongin. Laki-laki paruh baya tersebut berlari dengan petugas menghampiriku. Pak, ini anak bapak tenggelam. Cepat ditolong, kataku. Mana yang tenggelam, Mbak? Kosong begini, sahut laki-laki tersebut. Begitu juga dengan petugas servis yang kebingungan melihatku. Saat kulihat lagi ke dalam kolam renang, tidak ada seorang pun yang tenggelam. Terus aku ceritakan semua yang aku lihat saat berenang tadi. Dan laki-laki tersebut menjawab, yang berenang itu hanya kita berdua, Mbak. Kalau tidak percaya, tanya sama petugas servis, kata laki-laki tersebut. Dan petugas servis tersebut membenarkan cerita laki-laki itu. Kalau begitu, siapa yang aku lihat? Itu masih menjadi pertanyaan buatku dan semakin menambah perasaan hororku mengenai apartemen ini. Puncaknya, kejadian itu terjadi saat aku sedang mencoba bermain di taman atas apartemen. Dan kejadian itu bukan hanya aku aja saksi matanya. Tapi ada 2 orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut. Bahkan kejadian itu bisa dikatakan ekstrim, karena terjadi siang hari saat cuacanya panas sekitar jam 1 siang. Waktu itu hari Minggu. Aku sedang bersantai di apartemen, menikmati hari kebebasanku dari tekanan pekerjaan. Nah, aku kebetulan ingin sekali melihat taman yang berada di ujung apartemen. Karena aku belum pernah menuju ke sana. Setelah naik lift, akhirnya aku sampai di atas. Di sana sedang ada 2 cewek yang selfie. Aku coba jalan dan duduk di tempat yang teduh, sambil menikmati udara sekitar. Waktu itu aku sambil membaca berita lewat handphoneku. Lalu 2 cewek tersebut heboh berteriak-teriak dan bingung mau lari kemana. Aku kaget waktu itu. Kenapa 2 cewek tersebut berteriak? Aku masih ingat dia berteriak, "Jurik teh, jurik." Aku segera toleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada apa-apa.
Aku juga deg-degan sendiri jadinya. Tepat saat aku tengok di depan lift, tepat di belakangku, sosok perempuan menyerupai kuntilanak yang ada di film-film melotot ke arahku. Tapi baju yang dikenakannya berwarna merah tua. Saat itu aku terdiam dan sama sekali tidak bisa bergerak ataupun teriak. Sosok itu terlihat jengkel dan marah. Mukanya sangat pucat sekali. Benar-benar menakutkan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, sosok itu tiba-tiba saja terbang ke langit dan menghilang. Disertai tawa yang keras, melekik di telinga. Setelah itu, aku langsung berlari menuju lift, dan dua cewek tersebut juga ikut menyusul. Kami berbincang waktu di dalam lift. Kalian lihat gak yang tadi berdiri depan lift? Mereka hanya mengangguk. Dan kelihatan masih shock. Terus kalian dengar juga tadi dia tertawa. Mereka hanya bilang iya. Lalu aku keluar di lantai 15, masuk ke kamar, cuci mukaku, dan tidur. Badanku sangat lemas dan pegal-pegal. Aku benar-benar ingin melupakan kejadian itu. Dan bertahan sampai kontrakanku habis, baru aku pindah. Waduh. Sumpah. Nih bener-bener. Waduh, bener-bener. Wah, merinding cuy. Wah, bener-bener habis baca ini bener-bener merinding. Gak kebayang sih benernya. Siang-siang loh. Siang-siang, penampakannya siang-siang gitu dia, depan lift. Terus tatap-tatapan muka gitu, aduh. Dan itu yang ngelihat, yang saksinya bukan cuma dia doang. Masih ada 2 orang lainnya. Itu yang bikin serem lagi itu. Kalau misalnya kita cuma 1 orang, mungkin kita bisa aja mikir kalau kita lagi halu atau gimana kali ya. Cuman ini ada orang lain yang lihat juga gitu. Sama beberapa kejadian lain kayak yang si adik kecilnya itu, si siapa, Diki, ngomong nunjuk katanya ada temennya. Waduh. Emang kayaknya gedung-gedung gede itu emang ini banget ya. Parah ya. Apartemen ya. Wah, moga gak kejadian deh. Moga gak ngalamin. Oke. Itu cerita buat episode kali ini. Apartemen horor. Ceritanya lumayan panjang, tapi intensitas merindingnya lumayan. Moga bisa sedikit menghibur kalian para pendengar setia, para pencari adrenalin kali ya. Oke, demikian dulu cerita buat episode kali ini. Ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya dan di episode-episode selanjutnya. Tetap bersama Yuda di channel Homie Horror Mystery. Dan buat para pendengar sekalian atau kalian yang pengen berbagi cerita atau berbagi pengalaman horor,
Bisa kok berbagi cerita, mungkin bisa ditulis di kolom komentar, atau bisa via email di email yuda.kucing@gmail.com, yudha.kucing@gmail.com, atau bisa juga via DM Instagram, itu @yuda_hery, YUDHA_HERY, Hery. Oke, sekian dulu pertemuan episode kali ini, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.